Sobat RRI, bersama saya Wina Dewiana dalam podcast RRI Nunukan kali ini. Kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kami terkait membangun toleransi antar masyarakat di Kabupaten Nunukan. Membangun toleransi antar masyarakat di Nunukan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Toleransi memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan kerukunan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang efektif antara individu atau kelompok. Sobat RRI, dalam podcast kali ini kita akan membahas topik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini membangun toleransi antar masyarakat di Kabupaten Nunukan. Baik, bersama saya juga sudah hadir narasumber kami. Langsung saja kita kenalan. Dari Polres Nunukan hadir Kasat Binmas AKP Najamuddin SAPMM. Selamat pagi Pak Najam. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Dan kemudian juga hadir anggota FKUB Kabupaten Nunukan, hadir Pak Alex. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak Alex? Puji Tuhan, sehat baik. Baik, Pak Alex, kita pengen tahu juga dong ya, untuk kesibukannya sekarang ini apa saja Pak? Ya, setelah pensiun ya 1 April 2024, kebetulan saya memang termasuk anggota di FKUB sejak tahun 2021 ya, di keanggotaan FKUB, dan juga ada beberapa kepengurusan di organisasi kemasyarakatan. Mungkin itu kesibukan yang saya lakukan saat ini. Baik. Ya. Baik Pak Alex, terima kasih. Kalau Pak Najak sendiri kesibukannya hari-hari Pak selain mengabdi negara sebagai apa Pak? Ya, alhamdulillah setelah atau pasca Hari Raya Idul Fitri, kami kembali melaksanakan tugas rutin sebagai Kepolisian Resort Nunukan, memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, terus menegakkan hukum kalau ada pelanggaran hukum terjadi, dan untuk mewujudkan terpeliharanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Nunukan. Di samping itu kami juga melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat sadar hukum, patuh dan taat terhadap hukum. Kemudian yang kedua, agar masyarakat ikut berpartisipasi menjaga situasi aman, dan yang terakhir menciptakan sistem keamanan lingkungan untuk kepentingan masyarakat baik secara pribadi, keluarga maupun secara umum, masyarakat secara umum. Demikian. Baik Pak Alex, berarti memang benar-benar kesibukannya sangat luar biasa begitu ya Pak Alex ya. Maksudnya Pak Najam, mohon maaf masih harus berkenalan ini ya Sobat RRI ya. Baik Pak Najam, kami awali podcast RRI Nunukan kali ini terkait Babin Kamtibmas, adalah singkatan dari Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang juga merupakan anggota Polri yang bertugas di desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tugasnya. Nah, seperti apa pula nih Babin Kamtibmas Pak Najam dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi antar agama dan budaya. Pak Najam, silakan. Ya, baik Mbak. Babin Kamtibmas dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang toleransi antar umat beragama dan budaya melalui pendekatan himbauan dan nasihat, mediasi dan fasilitasi, edukasi yang berkelanjutan, peran sebagai jembatan komunikasi, dan peran sebagai agen perubahan sosial. Dapat kami jelaskan, 1. Babin Kamtibmas dapat menghimbau masyarakat untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dan budaya. Yang kedua, Babin Kamtibmas dapat memberikan nasihat dan himbauan tentang pentingnya hidup rukun dan damai. Ketiga, Babin Kamtibmas dapat menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berikutnya, Babin Kamtibmas dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian, dan masih banyak lagi fungsi daripada Babin Kamtibmas
sehingga toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan tanpa memaksakan kehendak atau merendahkan orang lain. Demikian, Pak. Baik, kalau langkah-langkah konkret begitu Pak Naja, apa yang dilakukan Babin Kamtibmas nih untuk mengembangkan sikap toleran dan juga menghargai perbedaan di kalangan masyarakat Nunukan? Ya, apakah ada kegiatan khusus begitu Pak Naja? Jadi langkah konkret Babin Kamtibmas dapat melakukan sambang warga untuk meningkatkan toleransi dan menghargai perbedaan di masyarakat, seperti dengan berinteraksi dengan warga untuk mempererat hubungan polisi dan masyarakat. Yang kedua, memberikan pesan Kamtibmas. Ketiga, mengajak warga untuk menjaga keamanan lingkungan. Keempat, menjaga warga untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan jika menemukan hal yang mencurigakan, dan berikutnya mengajak warga untuk saling menghargai antar sesama meskipun berbeda agama, suku, ras, dan latar belakang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Naja. Nah, saat ini beneran nih saya ke Pak Alex ya. Benar-benar. Mohon maaf sebelumnya Pak Alex. Ya. Pak Alex dari FKUB sendiri ya, bagaimana untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi antar agama ini, Pak Alex? Ya, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat ya, sebenarnya seharusnya dimulai dari diri sendiri ya, tetapi beberapa faktor ya, seperti keluarga, lingkungan ya, dan termasuk keterbatasan informasi ini juga bisa menjadi kendala, dan bagaimana kita meningkatkan pemahaman kepada masyarakat itu ya melalui edukasi, pendidikan, sosialisasi, dan termasuk peran tokoh-tokoh agama dalam memberikan nasihat bagaimana meningkatkan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ya, itu mungkin seperti itu. Baik, ya. Kalau langkah-langkah konkret yang diambil atau dilakukan begitu untuk mengembangkan sikap toleran dan menghargai perbedaan di kalangan masyarakat Nunukan seperti apa Pak Alex? Ya, mungkin kami kebetulan dari tokoh agama ya, berbeda dengan Pak Naja kebetulan terkait dengan Babin Kamtibmas. Ya, mungkin ya langkah-langkah yang perlu diambil ya, saya rasa seperti misalnya ya pemberian edukasi ya, dialog kerukunan atau dialog antara agama seperti itu juga sangat penting, dan termasuk berpikir kritis. Berpikir kritis ini seperti apa ya? Misalnya begini, ketika kita menerima informasi atau berita dari orang, jangan kita langsung menelan mentah-mentah. Itu yang mungkin berpikir kritis. Kita harus menelaah apakah informasi ini benar atau tidak, ya kan? Lalu kita bisa mengkaji juga apakah informasi ini betul-betul ada kejadian atau tidak, sehingga sebelum kita mengambil tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang banyak, ya kita harus berpikir kritis seperti itu. Dan juga ya kita harus saling menghormati dan menghargai, termasuk juga memupuk kerjasama ya antar umat beragama. Itu juga sangat penting. Dan yang mungkin yang terakhir ya, bagaimana menjunjung tinggi persamaan hak. Karena masyarakat atau warga negara Indonesia memang mempunyai hak yang sama, baik di bidang hukum, agama, dan lain sebagainya, ya seperti itu. Baik, Pak Alex, mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Alex untuk kolaborasi atau juga kerjasama antar umat beragama begitu. Apakah ini juga diagendakan khusus atau kegiatan khusus begitu Pak Alex untuk pertemuan ya antar umat beragama? Mungkin selain silaturahmi, mungkin untuk apa ya? Untuk memperbaiki lagi hubungan atau seperti apa? Oke. Ada beberapa selain silaturahmi yang Ibu sebutkan tadi, memang untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama ini memang ya salah satu faktor seperti kita mengadakan ya coffee morning ya. Ini kan biasanya melibatkan dari teman-teman dari kepolisian, dari pemerintah, tokoh masyarakat, termasuk
para pejabat di instansi-instansi terkait. Nah, ini kan yang biasa kita lakukan ya, untuk bagaimana meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan umat beragama. Itu salah satu contoh saja, selain daripada dialog antar umat beragama yang itu yang saya sebutkan tadi. Itu juga sangat penting, dan kami juga sering berkunjung ke rumah-rumah ibadah ya, misalnya pada saat mereka melaksanakan ibadah Imlek misalnya, terus juga Natal ya, itu biasanya kami sering berkunjung, termasuk ya tadi yang bilang silaturahmi ke rumah-rumah ketika ada perayaan-perayaan hari besar. Itu salah satu upaya juga seperti itu, baik juga. Baik, saling toleransi begitu ya Pak Alex ya. Iya. Saya ke Pak Naja, Sobat RRI. Kali ini Pak Naja, bagaimana nih untuk Babin Kamtibmas sendiri dapat menanamkan nilai-nilai toleransi dalam kegiatan masyarakat dan juga pendidikan, Pak Naja? Ya. Jadi Babin Kamtibmas dapat menanamkan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat dan pendidikan melalui mediasi, penyuluhan, dan himbauan. Mediasi di sini membantu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, memfasilitasi perdamaian dan tidak saling dendam, tidak memaksakan kehendak kepada kedua belah pihak. Kemudian penyuluhan, memberikan nasihat dan himbauan Kamtibmas tentang pentingnya hidup rukun dan damai, mengajarkan sikap toleransi kepada anak-anak di sekolah, dan mengajarkan bahwa perbedaan latar belakang harus disikapi secara bijak. Kemudian himbauan, mengajarkan sikap saling membantu dan tidak pilih-pilih teman, mengajarkan untuk tidak merundung teman, mengajarkan untuk saling menghormati dan mengajarkan untuk saling memahami. Selain itu, Babin Kamtibmas juga dapat berperan sebagai mediator dalam mengimplementasikan perpolisian masyarakat. Nilai-nilai toleransi dapat ditanamkan sejak dini, mengingat banyaknya ajaran dan ideologi yang berbeda-beda. Dengan menanamkan nilai toleransi, diharapkan tercipta lingkungan yang inklusif, aman, ramah, dan bagi semua orang. Baik, Pak Naja, itu tadi disampaikan ada penyuluhan yang dilakukan begitu. Artinya dari Babin Kamtibmas ini sendiri juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah atau seperti apa, Pak Naja? Iya, jadi kami ada menjadwalkan untuk melakukan pembinaan kepada kelompok ya, yang kami istilahkan itu redawan, remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak. Jadi kami jadwalkan itu setiap hari Senin, mengambil apel atau menjadi irup di sekolah pada hari Senin untuk membina, mengedukasi masyarakat agar mereka sadar Kamtibmas, karena selama ini biasa kita dengar bahwa kenakalan-kenakalan remaja itu marak di mana-mana ya, seperti kenakalan anak remaja itu misalnya bullying temannya, kemudian balapan liar, kemudian mengkonsumsi miras, merokok. Kemudian ada juga informasi kita didengar di luar sana bahwa anak-anak sekolah bisa jadi kurir daripada narkoba. Jadi ini kita lakukan pembinaan secara terus-menerus, intens dengan pihak sekolah dan orang tua agar anak-anak, remaja, pemuda, wanita ini terhindar daripada kenakalan remaja atau kasus-kasus yang melanggar hukum. Baik, Pak Naja, mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Naja untuk pendekatan tadi kunjungan begitu dilakukan kepada anak-anak remaja ini mungkin sedikit atau gampang-gampang susah begitu ya Pak Naja, karena yang datang bapak-bapak polisi begitu ya mengunjungi anak-anak. Apakah untuk pendekatannya sendiri susah atau seperti apa nih? Mereka takut dengan kedatangan bapak polisi kita atau seperti apa Pak Naja? Iya. Jadi anak-anak sekolah ini ya, mulai di semua tingkatan ya, mulai dari TK, SD,
sampai dengan sekolah menengah atas. Mereka itu kita ajak sebagai mereka itu menganggap kita sebagai polisi sahabat anak ya. Jadi mereka tidak perlu takut dengan kita. Ya, biasanya memang dari anak-anak itu sebagian ada yang merasa takut karena mungkin dari latar belakang ini ya, dari keluarga mereka ya, jarang bergaul, sehingga mereka ada kecenderungan takut pada polisi. Padahal polisi sudah berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat supaya anak-anak itu bisa berinteraksi dengan polisi ketika ada menemui permasalahan, mereka bisa curhat. Dan kita pun juga selalu melakukan pendekatan ke masyarakat, curhat kepada masyarakat untuk mengetahui keluhan, keresahan yang mereka alami supaya kita bisa bersama-sama membantu memecahkan permasalahan yang mereka alami. Yeah. Baik, terima kasih Pak Naja. Mungkin bukan anak-anak kita saja ya. Saya sendiri pun kalau melihat Bapak polisi ini ada agak deg-degan begitu Sobat RRI ya. Chemistry-nya dapat mungkin seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Alex. Pak Alex, untuk menanamkan nilai-nilai toleransi ini seperti apa? Terutamanya dalam kegiatan masyarakat Pak Alex. Ya, saya rasa banyak hal ya, nilai-nilai toleransi yang perlu ditanamkan ya, seperti misalnya tidak menganggap bahwa agamanya paling benar. Ini yang paling perlu dipahami oleh masyarakat ya. Dan yang kedua juga mungkin bagaimana menghargai perbedaan budaya, suku, ras dan agama ya. Dan ini perlu juga untuk ditanamkan ke masyarakat. Termasuk juga yang seperti dibilang saudara tadi saya dari kepolisian Pak Naja, yaitu menghindari perundungan. Karena ini kadang terjadi dimulai dari SD. Jangan dekati itu agama Kristen ya, agama Hindu, Buddha. Sudah Itu sudah membeda-bedakan. Ya? Itu kan perundungan ya kan. Jangan kita bergaul dengan itu ya itu. Itu istilahnya ada atau orang bilang sekarang dengan bully ya, lebih kerennya atau apa. Tapi kan bahasa Indonesia kita perundungan, jadi menghindari perundungan seperti itu yang perlu juga dilakukan. Termasuk membiasakan mengucapkan salam. Nah, ini yang kami lakukan di FKUB, termasuk bapak-bapak dari kepolisian, masyarakat, ketika bertemu, Assalamualaikum bagi sesama agama Islam ya. Termasuk juga kalau di acara-acara forum resmi, membiasakan mengucapkan salam itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini sudah sering dilakukan baik oleh ya pemerintah, terus teman-teman dari RRI ketika live dan lain sebagainya, termasuk kami dari tokoh-tokoh agama dengan mengedukasi masyarakat untuk membiasakan mengucapkan salam. Ini terlihat bahwa kita ada bisa meningkatkan nilai toleransi yang seperti itu. Dan yang mungkin juga yang perlu dipahami bahwa kita tidak boleh menganggap bahwa agama kita paling benar. Nah, kalau ini kita sudah nanti akan muncul rasa kebencian terhadap agama orang lain, bahwa agamanya salah dan lain sebagainya. Nah, juga yang sering terjadi saat ini ya, kalau kita lihat mohon maaf, sebutkan mungkin di beberapa, kalau kita lihat di YouTube, di medsos dan lain sebagainya, adanya kegiatan orang-orang yang menghentikan ibadah orang lain ya, saat ketika ada Katolik 2 Rosario langsung diberhentikan, dan sehingga ada peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Dan mungkin ada banyak, dan saya rasa itu tidak perlu kita lakukan karena kita juga sudah masing-masing memiliki agama, masing-masing mempunyai hak untuk menjalankan agama dan ibadah kita masing-masing seperti itu. Mungkin itu yang perlu. Baik, ya. Baik Pak Alex, kemudian bagaimana untuk membangun komunikasi yang baik begitu dan mempererat hubungan antar pemuka agama dan masyarakat, Pak? Untuk membangun komunikasi ya, kita juga di FKUB ya sering mengadakan kegiatan-kegiatan dialog kerukunan ya. Dialog kerukunan perlu juga dilaksanakan dialog kepada pemerintah setempat ya, utamanya kita di Kabupaten Nunukan, dan termasuk juga dialog ke DPRD. Nah, ini juga yang perlu dilakukan sehingga kita bisa membangun komunikasi yang baik terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, dan juga bagaimana peran tokoh-tokoh agama ya untuk meningkatkan atau mengingatkan jemaatnya ya untuk saling menghargai
dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi atau kerukunan beragama itu sangat penting itu. Baik, Sobat RRI masih bersama kami dalam podcast RRI Nunukan. Saya ke Pak Naja. Pak Naja, bagaimana Babin Kaptipmas sendiri dapat membangun komunikasi yang baik nih dan mempererat hubungan antar pemuka agama dan masyarakat, Pak Naja? Baik Mbak, Babin Kamtipmas dapat membangun komunikasi yang baik dan mempererat hubungan antar pemuka agama dan masyarakat dengan melakukan sambang, berkoordinasi dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan. Sambang di sini adalah melakukan sambang ke tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mempererat silaturahmi. Kemudian berikutnya berdiskusi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Selanjutnya berkoordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan. Kemudian berkoordinasi itu sendiri dapat dijelaskan bahwa dengan berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan unsur keamanan lainnya. Kemudian berkoordinasi dengan tokoh agama untuk menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan. Kemudian untuk pelibatan masyarakat, yaitu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan desa. Kemudian menjaga masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban. Mendorong pendekatan penyelesaian masalah yang berbasis pada kearifan lokal dan berpartisipasi dan partisipasi masyarakat. Kemudian apa peran Babin Kaptipmas dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dan masyarakat, Pak Naja? Iya, Babin Kamtipmas berperan dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dan masyarakat dengan memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat, menjaga kondusivitas Kamtipmas, membina dan memelihara hubungan silaturahmi dengan masyarakat, menjalin koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, kelurahan, dan instansi terkait. Selanjutnya mendukung program pemerintah terkait dengan keamanan ketertiban masyarakat, kemudian melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtipmas yang mungkin timbul, kemudian menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Demikian, Mbak. Baik, itu dari Babin Kamtipmas perannya. Kalau dari pemuka agama, Pak Alex seperti apa mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Pak Alex, silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari tokoh-tokoh agama ya, utamanya kami juga di FKB itu perlu kita sampaikan bahwa tokoh-tokoh agama ini mempunyai peran yang sangat penting karena mereka lah ujung tombak dalam mempromosikan toleransi ya, dan peran-peran itu ya seperti mengajarkan toleransi untuk saling menghargai ya, memberikan nasihat dan petunjuk dalam beragama. Dan seharusnya tokoh-tokoh agama juga ini menjadi panutan bagi para pengikutnya. Yeah. Jangan sampai justru dia memberikan contoh-contoh yang tidak baik sehingga orang tidak akan care atau peduli lagi. Oh dia saja yang kelakuannya tidak baik dan lain sebagainya. Itu mungkin peran-peran dari tokoh agama. Termasuk yang paling penting adalah memerankan mediasi kepada pihak yang berselisih. Salah satu contoh begini, kemarin kami dari tokoh-tokoh agama juga melihat ada perselisihan antara masyarakat dan para panitia pendirian rumah ibadah. Misalnya kemarin di Nunukan Timur, terus di Nunukan Timur ada pembangunan masjid, terus di Nunukan Tengah ada pembangunan vihara, dan termasuk di Sebatik kemarin ada pembangunan gereja. Nah ini mungkin adanya rasa masyarakat bahwa kenapa mesti didirikan dan lain sebagainya, tetapi kan rumah ibadah kan penting juga ya, daripada masyarakat tidak bisa ada mewadahi untuk beribadah. Sehingga kami dari tokoh-tokoh agama
terjun langsung untuk memediasi perselisihan itu. Kita tarik benang merahnya di mana sehingga kedua belah pihak bisa saling sepakat dan akhirnya dapat dilanjutkan pembangunan rumah ibadah tersebut. Termasuk juga bagaimana kami di FKUB sebagai tokoh-tokoh agama yang berhimpun di situ, kami juga selama ini saling rangkul ya, saling memberi support, saling memberikan dukungan, berbagi kisah dan sebagainya, turun ke lapangan sama-sama ya, melakukan perjalanan sama-sama. Terus termasuk mabuk bersama, tetapi konotasinya ya, tanda kutip jangan negatif. Mabuk bersama ini karena ada beberapa tokoh-tokoh agama ini yang memang ketika lewat darat naik mobil sering mual, muntah, itu jadi mabuknya di situ. Bukan negatif gitu ya Pak Alex mabuk negatif ya, itulah suka dukanya kami di situ. Jadi peran-peran kami di FKUB itu ya sangat bersahaja lah ya, saling menghargai, di situlah pentingnya di situ. Baik. Peran-peran Kalau kami. Sobat RRI kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Alex, ini merupakan satu perjuangan dari FKUB juga ya, begitu ya Pak Alex ya. Seperti apa nilai-nilai toleransi ini terus ditingkatkan ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari FKUB juga banyak begitu ya, tidak hanya melihat dan mendengar, tapi mengadakan tadi seperti ada diskusi bersama jika ada pertikaian atau ada kesalahpahaman, memberikan hak-hak untuk mendengar pendapat dari masyarakat begitu ya Pak Alex ya. Baik, Pak Alex, untuk kegiatan dan program masyarakat yang dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Nunukan ini seperti apa? Ya, kegiatan-kegiatan yang sedang kita rencanakan maupun yang sedang kita laksanakan itu selama ini kita sudah melakukan kayak sosialisasi ke desa-desa ataupun kelurahan ya. Kita sudah ke wilayah 4, wilayah 3, Nunukan ya, itu kita sudah laksanakan kegiatan sosialisasi kerukunan beragama, peningkatan toleransi ya, dan moderasi beragama, itu kita sudah berikan ke masyarakat, tapi belum semua karena adanya keterbatasan waktu dan anggaran. Lalu yang kedua ada kegiatan yang sangat baik yaitu FKUB Go to School. Nah, FKUB Go to School ya sama dengan tadi dari pihak Babin Kamtibmas yang masuk ke sekolah-sekolah. Nah, disinilah kami memberikan edukasi termasuk sosialisasi ke anak-anak sekolah dimulai dari SMP, SMA. Dan memang mungkin sasarannya harus dari bawah ya Pak Alex ya, dari sebenarnya generasi pemberian kita. edukasi itu seharusnya dari usia dini sebenarnya. Tetapi kami memulainya kemarin ya mulai dari SMA, dan kami akan merambah nanti mungkin ke perguruan tinggi ya. Karena mereka ini kan istilahnya generasi yang masih labil, yang perlu selalu diberikan pendidikan dan edukasi ya, seperti itu, utamanya dalam nilai-nilai toleransi, kerukunan beragama, moderasi beragama, dan termasuk juga sering kami lakukan adalah dialog kerukunan atau dialog agama, itu sering kita lakukan, termasuk ada kegiatan yaitu pencanangan kemah kerukunan, mudah-mudahan dapat dilaksanakan tahun ini atau tahun depan, ini sangat penting, dan pembentukan kampung sadar kerukunan yang sudah dibuat atau dibentuk di Lordes Sebatik ya, mungkin semua udah tahu di Lordes Sebatik, dan tahun ini doakan mudah-mudahan kita bisa laksanakan pembangunan miniatur 6 rumah agama. Jadi ada miniatur 6 rumah agama. Itu di Sebatik juga Pak Alex? Bukan, di depan imigrasi nantinya, di sekretariat kami, ya di kantor sekretariat kami, di situ akan kita coba bangun miniatur 6 rumah ibadah, dan ini kalau tidak salah baru 3 nantinya di Indonesia, 1 di Samarinda Kalimantan Timur, Surabaya Jawa Timur, dan mudah-mudahan kita yang ketiga. Itu informasi yang saya dapat, tapi entah tahu salah atau benar, nanti kita koreksi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana peningkatan kapasitas tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh agama melalui studi tiru ke daerah lain. Kita kemarin sudah ke Toraja, mungkin sudah ke Bali dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu kita berikan peningkatan kapasitas ke tokoh-tokoh agama. Baik, untuk studi tour yang dimaksud ini dari anggota FKUB sendiri atau ada nanti yang ikut masyarakat atau bagaimana? Ya, untuk saat ini kita dari memberdayakan dulu peran atau tokoh-tokoh agama dulu mungkin, tetapi ke depan kita akan melibatkan beberapa unsur terkait ya, supaya bisa juga ikut serta. Ya, jadi bukan saja dari tokoh agama, nanti kepada instansi terkait, kepada tokoh-tokoh masyarakat ya, itu mungkin perlu juga.
jadi bisa merata gitu. Baik, terima kasih Pak Alex. Kalau dari Babin Kaptipmas, Pak Naja seperti apa nih? Apa kegiatan dan program masyarakat yang dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan umat antar beragama di Nunukan, Pak Naja? Ya, baik. Kegiatan dan program masyarakat yang dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Nunukan antara lain jalan sehat kerukunan, kemudian kegiatan yang dapat mempererat silaturahim antar umat beragama, kemudian saling tenggang rasa dan menghargai, kemudian tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, saling tolong menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian kerukunan antar umat beragama penting karena dapat menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Demikian, Pak. Baik, kalau dari Babin Kaptimas sendiri, bagaimana nih dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program toleransi dan kerukunan antar umat beragama, Pak? Iya, Babin Kamtibmas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program toleransi dan kerukunan antar umat beragama, tentunya dengan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, kemudian mengadakan kegiatan bersama dengan masyarakat, kemudian mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif ya dalam kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian mengajak masyarakat untuk segera melaporkan potensi gangguan keamanan jika menemukan, dan Babin Kamtibmas bertugas di desa kelurahan. Babin Kamtibmas memiliki peran strategis dalam masyarakat, diantaranya sebagai jembatan komunikasi, kemudian melakukan deteksi dini, memecahkan masalah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya, baik formal maupun informal. Itu bisa dilakukan di desa atau di tempat lain yang disepakati oleh perangkat daripada FKPM ini untuk memecahkan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian, Pak. Baik, Sobat RRI, Anda masih bersama kami dalam podcast RRI Nunukan. Saya ke Pak Alex. Pak Alex, mungkin bisa disampaikan juga nih tantangan utama dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Nunukan seperti apa, Pak Alex? Ya, saya rasa kalau tantangan itu pasti ada ya. Salah satunya seperti adanya perbedaan pandangan dan keyakinan. Ya, kita tidak mesti satu, tetapi berbeda itu juga indah ya. Lukisan itu indah karena terdiri dari beberapa warna, pelangi itu indah karena terdiri dari beberapa warna, bahkan gado-gado itu nikmat karena terdiri dari beberapa bahan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa harus ya, sama seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin pengaruh negatif dari media dan teknologi. Ini pasti semua merasakan bahwa ada pengaruh negatif ya, tetapi walaupun ada negatif ada juga positifnya juga. Lalu adanya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu ya, misalnya mungkin ya ada yang merasa superior, mayoritas, dan ada minoritas. Lalu adanya paham-paham radikalisme dan intoleran serta kurangnya kesadaran keragaman budaya ya, dan ini bisa saja menjadi terjadi konflik ya kalau tidak bisa diatasi dengan baik. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Alex. Saya ke Pak Naja. Pak Naja mungkin bisa disampaikan juga nih contoh kolaborasi yang telah berhasil meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di daerah lain, Pak Naja, seperti apa itu? Ya, baik. Contoh kolaborasi yang telah berhasil meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama adalah seperti bantuan penyediaan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis dalam penanganan COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Kemudian berikutnya pembagian makanan gratis
bagi tukang ojek dalam penanganan COVID-19. Kemudian ada kerjasama lintas agama dalam pembangunan desa. Kemudian ada pentas budaya lintas beragama. Kolaborasi antar umat beragama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian berikutnya tidak mengusik peribadatan umat lain. Kemudian membantu dalam kegiatan kemanusiaan, menghormati adat dan agama masing-masing. Nah, sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama ini dapat diwujudkan dengan menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Saya kira demikian, Pak. Baik, Sobat RRI, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama ini terkait membangun toleransi antar masyarakat di Kabupaten Nunukan ya. Dan pastinya tadi sudah disampaikan kita harus bersama-sama, ini bukan PR sepihak atau PR satu orang begitu ya, tapi kita bekerja sama untuk membangun toleransi untuk di Kabupaten Nunukan ini lebih meningkat lagi. Mungkin terakhir saya ke Pak Najat terlebih dahulu, apa yang ingin disampaikan begitu Pak kepada Sobat RRI begitu terkait pembahasan kita pagi hari ini membangun toleransi antar masyarakat di Kabupaten Nunukan. Closingnya silakan Pak Naja. Iya, bahwa toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dengan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Toleransi juga dapat diwujudkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sebagai closing statement, satu, toleransi antar umat beragama penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, damai, dan saling tolong-menolong. Yang kedua, toleransi antar umat beragama dapat mewujudkan rasa kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia. Dan yang ketiga, toleransi antar umat beragama dapat menciptakan perdamaian bangsa dan menjamin hubungan baik antar masyarakat. Kemudian sebagai contoh sikap toleransi antar umat beragama yaitu menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Kemudian tidak mencelah dan merendahkan agama orang lain. Tidak menjadikan agama orang lain sebagai bahan gurauan. Berteman dengan semua orang tanpa memandang apa latar belakang agama mereka. Terus menghormati tempat ibadah dan membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua agama. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Naja. Pak Alex, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada Sobat RRI? Silakan Pak Alex. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak RRI, Sobat RRI yang juga selama ini sudah membantu kami mempublikasikan kegiatan-kegiatan FKUB, ya, mempublikasikan juga kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya di bidang keagamaan. Sangat seperti kemarin adanya lomba beduk sahur ya, lomba beduk sahur di Kabupaten Nunukan itu sangat menarik karena melibatkan juga kami dari pihak Katolik. Nah, padahal ini kan lomba beduk sahur. Nah, ini yang perlu selalu digaungkan dan dipublikasikan ke masyarakat, bagaimana meningkatkan nilai-nilai toleransi seperti itu dan bagaimana menjalin kerukunan beragama serta bagaimana melaksanakan ibadah dengan baik tanpa ada gangguan-gangguan di Kabupaten Nunukan. Mungkin ini sangat penting dan sekali lagi kami minta ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah mengundang kami pada hari ini, sangat berkesan dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan beragama di Kabupaten Nunukan itu. Baik, Pak Alex terima kasih, Pak Naja juga terima kasih. Sobat RRI, demikian podcast kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa. Baik, total 38 menit. Curi 8 menit.